Haleluya. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bapak Ibu Saudara, Injil adalah kabar baik. Injil adalah berita sukacita karena Tuhan, karena kasih-Nya yang begitu besar, yang tidak terbatas, telah Dia nyatakan bagi kita melalui pengorbanan anaknya di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa Injil disebut kabar baik? Di mana letak kebaikannya Bapak Ibu Saudara? Saya mau memberikan sebuah contoh kepada kita Bapak Ibu. Seandainya oleh karena kejahatan yang Bapak Ibu Saudara lakukan, akhirnya pengadilan menjatuhkan Anda vonis hukuman mati. Nah, Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara ketika mendengar bahwa Anda dijatuhkan hukuman mati? Tentu ini sesuatu yang tidak menyenangkan, bukan? Ini tentu sesuatu yang mengecewakan Anda, yang membuat Anda putus asa dan kehilangan pengharapan. Nah, sama seperti ketika kita juga divonis dengan hukuman mati karena dosa-dosa kita. Ingat, firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu Saudara ketika menanti waktu di mana eksekusi akan dilaksanakan? Apa yang Bapak Ibu harapkan? Kabar yang seperti apa yang Bapak Ibu Saudara nantikan terjadi? Nah, seandainya Bapak Ibu Saudara tiba waktunya eksekusi sesuai dengan keputusan pengadilan itu, di mana Anda harus dijatuhkan hukuman mati. Nah, Anda sudah berada di lapangan di mana eksekusi itu akan dilaksanakan, dan di hadapan Bapak Ibu telah siap regu tembak yang siap untuk mengeksekusi Anda. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, 10 menit sebelum terjadinya eksekusi, ada seorang yang berlari-lari dengan sangat kencang sekali. Dan sesampainya di tempat eksekusi itu, dia berkata kepada regu tembak, "Stop, jangan ditembak dulu. Saya membawa kabar baik." Mendengar itu, pemimpin dari regu tembak itu berkata kepada dia, "Apa kabar baiknya?" Lalu dia berkata, "Saudara ini adalah salah satu nasabah di bank di mana saya bekerja. Dan beberapa waktu yang lalu telah diadakan undian berhadiah. Dan pemenangnya adalah saudara ini. Dia memenangkan undian berhadiah dengan hadiah utama sebesar 2 miliar. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah ini kabar baik? Nah, 5 menit sebelum eksekusi diadakan, kemudian ada orang yang kedua juga berlari-lari begitu kencang. Dan sesampainya dia di tempat eksekusi itu, dia berkata, "Stop, jangan dulu, jangan dieksekusi dulu. Saya membawa kabar baik." Lalu kemudian pemimpin regu tembak itu bertanya kepadanya, "Apa kabar baiknya?" Lalu dia berkata, "Saudara ini beberapa waktu yang lalu datang melakukan medical check ya di tempat di mana saya bekerja, dan saya datang ke sini untuk menyampaikan kabar hasil dari medical check itu, bahwa ternyata saudara ini dia tidak memiliki satu penyakit kronis apapun. Betul-betul badannya sehat walafiat. Dia sehat luar biasa. Betul-betul dia sehat total." Nah, ketika Anda mendengar itu bahwa Anda sehat tanpa sakit penyakit apapun, apakah itu kabar baik? Nah, tetapi saudara, 1 menit sebelum eksekusi itu dilaksanakan, ada seorang yang berlari, orang yang ketiga berlari dengan sangat kencang sekali. Dan sesampainya di tempat eksekusi itu, dia berkata kepada regu tembak dengan nafas yang terengah-engah, "Pak, tolong jangan dieksekusi dulu, Pak. Jangan dieksekusi dulu, Pak. Saya datang membawa surat. Ini suratnya, Pak. Silakan dibaca. Surat ini berasal
dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Lalu kemudian surat itu pun dia serahkan kepada pemimpin regu tembak itu, dan regu tembak itu pun membuka dan membaca surat itu, dan di sana surat yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia itu memberikan Anda gerasi, memberikan Anda pengampunan, dan menyatakan bahwa Anda bebas. Nah, saudara, dari ketiga kabar baik ini, kira-kira yang mana yang benar-benar merupakan kabar baik? Mendapatkan uang 2 miliar tentu bukanlah kabar baik. Kenapa? Karena sebentar lagi Anda akan mati. Dan bahwa tubuh Anda sehat tanpa sakit penyakit apapun, itu juga bukanlah kabar baik. Sebab kenapa? Apa artinya Anda punya tubuh yang sehat, tapi sebentar lagi juga Anda akan mati? Tetapi kabar baik yang sesungguhnya adalah ketika Anda menerima pengampunan. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma pasal 4 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah kabar baik yang sesungguhnya, yang dimana segala hutang dosa kita telah diampuni oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita yang seharusnya mati binasa oleh karena dosa-dosa kita, tetapi Dia telah berkorban bagi kita dan memberikan kita pengampunan dosa. Nah, saudara, bukankah Injil benar-benar kabar baik? Nah, tapi ingat Bapak Ibu Saudara, Injil itu sekalipun dia kabar baik, tetapi dia bukan hanya untuk engkau dan saya, tetapi dia juga untuk semua orang. Karena itu, mari kita beritakan kabar baik ini supaya semua orang mendengarnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan memenuhi kita belas kasih-Nya. Terima kasih. Shalom.